Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanfa'u mayyitan min warithin wa ghairihi sadaqatun anhu wa minha waqfun limashafin wa ghairihi wa bina'u masjidin wa hufri bi'rin wa gharsi syajarin minhu bihayatihi aw min ghairihi anhu ba'da mautihi wa du'aun lahu ijma'an wa sahabil khabari innallaha ta'ala yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati bistighfari waladihi lahu wa qauluhu ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a amun mahsusun bidzalik wa qila mansuhun wa makna naf'uhu bis sadaqah annahu yasiru ka annahu tasaddaqa qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa wasi'a fadlillahi ayyuthibal mutasaddiqa aidan wa min thama qala ashabuna yusannu lahu niyatus tasadduqa an abawaihi mathalan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, kembali kita dalam kajian tentang sedekah jariyah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw waladin sholihin yad'ulah aw ilmin yuntafa'u bih. Alhamdulillah, insyaallah bisababi hidayatillah wa inayatihi, saya akan menjelaskan atau menguraikan pertanyaan-pertanyaan muhibbin yang komen, yaitu di dalam kolom komentar di dalam channel saya. Alhamdulillah setia. Jangan lupa saya mohon dukungannya. Mudah-mudahan kita berkah dukungannya itu melalui sedekah jariyah, yaitu komen, like, dan subscribe. Itulah manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Karena ini fadlah atau kelebihan dari channel ini adalah mengaji tentang ilmu Allah. Sebab ini mudah-mudahan ada ridho Allah di channel ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana masalah sedekah jariyah itu? Apakah macamnya ke masjid saja atau macamnya kita sedekah untuk pondok pembangunan pondok pesantren saja atau dan lain sebagainya? Di sini sudah terperinci. Mudah-mudahan ini ada 4 bahkan lebih, yaitu macam-macam warna sedekah jariyah. Awas, ingat catatan kemarin, sedekah jariyah adalah bentuk, yaitu harta kita yang diberikan kepada seseorang atau apa saja, yaitu yang bentuknya jariyah. Jariyah itu amalnya atau pahalanya mengalir tidak putus sampai ke alam barzakh, sampai ke alam kubur. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Ini catatannya, ketika sudah meninggal anak cucu Adam, seluruh amaliyah putus, tidak mengerjakan sholat, tidak ngaji, tidak zakat, tidak puasa dan lain sebagainya. Tetapi illa, kecuali 3 yang selalu nyambung, tidak putus, artinya
jariah ngalir terus. Apanya? Sholatnya dikerjakankah? Puasanya dikerjakanlah? Tidak. Ini masalah pahala, masalah thawab, ganjaran, ngalir terus. Bentuknya sodakoh, sodakohnya jariah, bentuknya ngalir terus pahalanya ke alam barzah. Ini yang sangat kita harapkan di kemudian hari. Mudah-mudahan kita semangat untuk mengaji. Yang pertama adalah sodakotun wa tanfa'u mayitan, bakal bermanfaat mayitan kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia, min warisin, yaitu dikerjakannya kepada ahli warisnya. Ini ahli waris itu ada anak, ibu dan lain sebagainya, itu namanya ahli waris. Contoh, ketika dalam satu keluarga ada yang meninggal, misalnya bapak. Nah, ini bapak ini mempunyai ahli waris. Namanya ahli waris itu di situ di dalam kitab faraid disebutkan, yaitu ibu, istri, anak-anaknya dan macam-macamnya nanti. Waqari sodakotun, manfaatnya apa? Sodakotunnya itu berbentuk sodakoh anhu, gak ganti daripada orang yang meninggal tadi. Jadi ahli waris menggunakan hartanya, yaitu disodakohkan untuk jadi amal yang terus ngalir ke ahli kubur. Mana satu? Waminha wakpun limashafin. Yang pertama yaitu mewakafkan mashaf. Limashafin, mewakafkan Al-Quranul Karim. Mashaf itu adalah Al-Quran. Nah, ini ada ide, misalnya salah satu anaknya, Kak, ini kan 40 harinya Bapak, ini masih ada biaya, saya mau memberi masukan bagaimana ini pahalanya supaya ngalir ke Bapak kita. Warisannya kan kita sudah menerima, adalah buat Bapak kita supaya tidak putus. Bagaimana ini? Yuk kita bikin masaf Quran, misalnya bikin surat Yasin dan lain sebagainya. Masaf itu tidak satu Quran. Jadi masaf itu bagian daripada Al-Quran, dia rangkum seperti surat Yasin, Tabarruk, surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Di dalam satu misalnya Majmu' Syarif disebutnya, Al-Quran Mashaf namanya. Nah, ini dia cetak, kemudian dia bagikan ke jamaah. Nah, ketika dibaca oleh jamaah pada waktu dibaca, entah itu pada sholat atau di malam Jumat, Mashafnya dibaca, Qurannya dibaca, inilah pahala yang terus mengalir kepada ahli-ahli kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau tidak tahu, kita baca Quran aja misalnya. Tetapi kalau diwakafkan, ini khusus untuk wakafan bapak saya, untuk wakafan ibu saya, bahwa ini mangga silakan dibaca, ditaruh di masjid. Siapa saja yang baca di masjid ini Al-Quran, maka pahalanya akan mendapatkan si ahli kubur yang mewakafkan Al-Quran itu atau mashaf itu. Biasanya di pondok-pondok pesantren dia taruh, dia wakafkan, di masjid dia wakafkan Al-Quranul Karim atau berbagai macam mashaf-mashafnya. Itulah sodakoh jariah yang terus akan menjadikan nikmat di alam kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah anak soleh. Kalau anak soleh mah hebat. Jadi satu itu mendapatkan berbagai macam manfaatnya di berbagai macam dimensi dunia. Manfaat dibaca orang-orang hidup, di akhirat juga manfaat dibaca, pahalanya buat orang yang meninggal. Apalagi wabina'u masjidin. Nomor yang kedua adalah membangun masjid. Membangun masjid itu adalah satu pekerjaan yang bentuknya amal jariah. Ketika kita membantu berbagai macam fasilitas masjid, misalnya ini masjid sudah hampir rampung nih, ada ini doang, atau beli apa ya, udah dilihat kaca sudah, keramik sudah, saya terlambat amat ini. Enggak terlambat, liatin aja apa coba, itu aja beli cangkolan buat peci di kamar wudhu, atau fasilitas buat di kamar wudhu apa aja, ember kayak apa, atau keran.
Jadikan itu, niatkan nih saya sedekah jariah buat bapak saya, pahalanya cantolan peci atau sorban samping dan sebagainya, fasilitas di tempat duduk ketika masih dipakai terus, masih nggak rusak, itu pahalanya ngalir terus. Itu bana masjid, pembangunan masjid. Sebab man bana baitan, man bana masjidan, banallahu baitan bil jannah. Janji Allah, Allah akan membangunkan kusur, gedung-gedung yang menjulang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi wahupripirin, diantaranya sedekah jariah akan mengalir terus itu pahalanya kepada ahli-ahli kubur adalah muhupripirin, bor sumur. Bor sumur sekarang mah bukan kalau zaman dulu itu menggali tanah, gali sumur ya, gali tanah terus sampai dalam, sampai beberapa hari, beberapa minggu. Nah, setelah ketemu sumber air barulah dia selesai naik ke atas, airnya dipakai. Sekarang mah canggih, zaman satelit, zaman bor, panggil aja, Pak, nih saya punya duit 10 juta. Sekarang bor di tempat umum, misalnya dekat mana saja, pokoknya di sini, wilayah sini. Ini ketika ada air, nanti bikin fasilitas tempat air. Siapa saya yang pakai air ini, saya niatkan pahalanya ini, manfaatnya air ini, pahalanya buat ibu bapak saya, buat keluarga semua, dari mulai turunan sampai 7 turunan. Ini air manfaatnya, pahalanya buat ke semua keluarga. Nah ini hebat nih, ada nggak semacam gitu? Jadi atau gini, kita ya jangan semacam kayak gitu mah, biasanya fasilitas pemerintah ya, pemerintah biasanya ngasih gitu, ada pemerintah WC, ada umum dan sebagainya. Kita coba sebagai tetangga bertetangga, kita punya air, kita kasih air, terus manfaat. Nah itu juga sama, mengasih air kepada tetangga yang tidak punya, dipersilahkan untuk mandi, minum dan lain sebagainya. Manfaat di mana terus dipakai. Niatkan kita sedekah buat hidup bapak kita, buat keluarga kita yang sudah tiada. Jadi datang palanya tuh, yakin datang. Kalau tidak percaya silahkan duluan. Terus diantaranya apalagi wagorosi syajarin, menanam pohon. Nah ini saya teringat kepada abah saya dulu ketika waktu saya kecil. Saya sedang di belakangnya abah saya sedang ngapain gitu ya, Bang ngapain ini abah nih, Ceng lagi nanam pohon kelapa, pohon buah, mangga, terus ini di sini pohon jambu dan lain sebagainya ini kan. Nih, nah nanti kalau abah sudah tiada, ini anak cucu abah nanti insya Allah manfaatkan buahnya dan lain sebagainya buat semua anak cucu abah, silahkan. Itu amal yang tidak terasa, yang sepele. Kita menohon paham satu pohon aja kita tanam, itu akan menjadikan amal jariah ternyata. Sebab apa sih hikmah dari kita menanam pohon? Sebab pohon ketika jadi di permukaan bumi ini, maka dia langsung membaca tasbih, istighfar dan lain-lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh lillahi mulkus samawati yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, membaca tasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk pohon yang kita tanam, pohon yang tidak ditanam dan pohon yang ditanam, itu semua membaca tasbih. Pahalanya buat siapa? Buat yang nanam. Makanya mudah-mudahan yuk kita bercocok tanam, menanam pohon, satu pohon saja. Ketika kita di jalan misalnya ada pohon rindang gede, panas, Masya Allah ini panas amat, kita berteduh di bawahnya, di pohon itu, wah kita sambil kipas-kipas, alhamdulillahirobbilalamin, nggak kepanasan ini pohon. Nah ini pahala yang tidak terasa, ternyata pohon yang dia jadikan tempat berteduh ini akan bermanfaat kepada siapa yang menanam pohon itu, yaitu orang yang menanam pohon itu akan membagi atau mendapatkan manfaat dan pahala, yaitu di alam barzah, di alam kubur. Jadi tidak kita sadari. Hanya sekarang ini malah bukan ditanam, dirusak ya.
tanaman di mana-mana dirusak, hutan lindung dirusak, kayu diambil. Doharul fasadu fil barri wal bahri maka sahabat adim dengan tangan ini yang merusak. Jadikanlah tangan ini menjadi tangan yang berkah, yang menjadikan berkah di dunia wal akhirah. Yuk kita tanam apa saja biar manfaat. Sebab tanaman ketika baik itu tanaman yang berbuah atau tanaman yang tidak berbuah tetap ada manfaatnya ketika ditanam. Wa gorsi syajarin minhu fi hayatihi, ketika menanam atau nandur pohon kayu fi hayati, di waktu hidup orang, seseorang menanam pohon ketika di waktu hidup dan dia meninggal kepada akhirat, menuju alam akhirat, ditinggalkanlah pohon tanaman itu, dia dimanfaatkanlah oleh manusia, buah dan lain sebagainya dipakai tempat berteduh, itu nanti pahala jariah mengalir terus ke alam barzah. Mudah-mudahan ini ada motivasi buat kita. Jadi warna-warna sodakoh jariah itu diantaranya adalah mewakafkan Al-Quranul Karim, pembangunan masjid, membor sumur kepentingan airnya buat manfaat orang banyak, dan gorsi syajarin, menanam pohon, dan terakhir adalah jaro wa ajron harin, mengalirkan air. Tidak terasa tuh kadang-kadang kita itu, ini air mampet nih, air mampet misalnya, ada irigasi atau selokannya, itu sepele. Itu ketika air mengalir, tidak mampet, tidak kemana-mana sesuai arusnya, sesuai jalurnya, inilah yang akan menjadikan amal jariah pahalanya langsung terus ngocor ke alam barzah. Maka ini biasanya menteri pengairan, mengalirkan air, irigasi dan lain sebagainya. Kita pun yang di kampung sama mengalirkan air supaya air jalan, supaya tidak kemana-mana sampah diambil dari air. Nah inilah sodakoh jariah, amal yang tidak terasa oleh kita, tidak disadari oleh kita, ternyata itu bakal ngocor, bakal ngalir terus ke alam barzah, ke alam kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Penjelasannya cukup sekian. Kalau masih banyak yang kedua nanti duaun, yaitu dua anak soleh. Insya Allah dalam sesi yang lain kita akan bertemu kembali penjelasan anak soleh yang akan mengalir pahalanya ke alam barzah kepada keluarganya dan lain sebagainya. Termasuk muslimin dan muslimat yang mendoakan juga ada di dalam anak yang soleh. Sekian, mudah-mudahan untuk saya dan muslimin muslimat muhibin muhibat di mana saja ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita semua. Selamat dunia akhirat. Jangan lupa mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, laksanakan sebagaimana hal seperti yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa komen, subscribe, like dan sebagainya dalam channel ini. Insyaallah ada berkahnya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.